Pernahkah kamu merasa hidupmu ini seperti sedang terjebak dalam perlombaan lari tanpa garis finish? Setiap pagi kamu bangun dengan kepala penuh rencana, mengejar target penjualan, menyusun strategi pemasaran, belajar skill baru agar bisa lebih kompetitif, dan terus mengikuti seminar motivasi supaya tetap merasa semangat. Dari pagi hingga malam, waktumu habis hanya untuk memikirkan bagaimana caranya mendapatkan lebih banyak uang. Namun ketika kamu buka rekening, angkanya tetap tak seberapa, bahkan seringkali habis sebelum tanggal gajian berikutnya. Ini bukan cerita satu atau dua orang, tapi realitas banyak orang di zaman serba cepat ini. Semua merasa harus terus bergerak, terus produktif agar bisa menyaingi orang lain. Kalau kamu berhenti sebentar saja, rasanya akan langsung tertinggal. Kita diajarkan oleh iklan, media sosial, bahkan oleh orang-orang terdekat, bahwa rezeki hanya bisa diraih lewat kerja keras fisik tanpa henti. Padahal semesta tidak bekerja seperti mesin linear. Semesta punya cara sendiri mengatur aliran rezeki, dan cara itu jauh lebih kompleks dibanding sekadar kerja keras tanpa kesadaran batin. Leluhur kita sudah sejak lama menyingkap rahasia ini melalui doa, laku spiritual, dan sinkronisasi diri dengan alam. Bukan dengan teknologi canggih, tapi lewat pemahaman mendalam bahwa hidup ini tak hanya soal jasmani, melainkan juga frekuensi halus yang kita pancarkan dari dalam diri. Jika hanya mengandalkan otot dan otak, tanpa hati yang selaras, rezeki justru akan terasa semakin jauh. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang rahasia vibrasi rezeki, saya ingin mengajak kamu untuk mendukung perjalanan spiritual ini dengan subscribe channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Satu klik darimu akan sangat membantu menjaga semangat berbagi ilmu yang bermanfaat ini agar lebih banyak orang bisa bangkit dari belenggu mindset lama yang hanya mengandalkan kerja keras tanpa memahami hukum semesta. Sekarang, mari kita bahas lebih serius. Di luar sana, banyak orang mengira bahwa rezeki hanya bisa datang lewat bekerja keras mati-matian, sampai lupa waktu untuk keluarga, lupa bersyukur, dan lupa untuk menjaga ketenangan batin. Mereka tidak sadar bahwa rezeki bukanlah sesuatu yang semata-mata dihasilkan dari kerja keras, tapi hasil dari keseimbangan antara usaha lahir dan sinkronisasi batin dengan energi semesta. Inilah yang sering disebut hukum tarik-menarik atau law of attraction yang sebenarnya sudah lama dipraktikkan oleh leluhur kita sebelum istilah itu viral. Mereka memahami bahwa manusia adalah pemancar getaran. Setiap pikiran, niat, kata, dan perasaan mengeluarkan frekuensi yang kemudian akan memengaruhi apa yang datang dalam hidup kita. Kalau kamu sering mengeluh, mengutuk keadaan, menyimpan rasa iri, dan merasa semua orang lebih beruntung dari kamu, maka energi itu pula yang akan semesta pantulkan kembali dalam bentuk kesulitan dan jalan rezeki yang tersumbat. Karena itu, hal pertama yang harus kamu perbaiki adalah kesadaran akan niat dan frekuensi hati. Leluhur kita bukan hanya petani biasa yang bekerja di sawah tanpa ilmu. Mereka adalah ahli spiritual yang memadukan kerja fisik dengan kebijaksanaan alam. Mereka memahami kapan waktu yang tepat menanam, membaca tanda-tanda cuaca tanpa aplikasi perakiraan, hingga melakukan ritual tertentu untuk meminta hujan kepada Tuhan lewat perantara doa-doa yang tulus. Mereka tahu bahwa manusia bukan pusat alam, melainkan bagian kecil dari ekosistem besar yang saling memengaruhi. Kalau manusia berperilaku serakah, rakus, dan hanya mau mengambil tanpa menjaga keseimbangan, maka alam akan membalas dengan cara yang tidak kita sangka. Gagal panen, bencana, atau rezeki yang tak kunjung datang. Mereka menanam niat yang baik, menjalankan laku hidup yang sederhana namun selaras, dan mengucapkan kata-kata yang mendatangkan energi positif. Disitulah letak rahasia mereka. Rezeki datang bukan karena mereka mengejar mati-matian, tapi karena mereka menanam vibrasi yang harmonis. Konsep ini kemudian dibuktikan oleh riset modern, seperti yang dilakukan Masaru Emoto pada air, yang menunjukkan bahwa kata-kata positif mampu membentuk kristal indah, sedangkan kata negatif membuat bentuknya rusak. Kalau air saja bereaksi pada kata, apalagi rezeki yang sifatnya lebih halus dan berhubungan dengan niat batin. Jangan heran kalau orang yang selalu bersyukur cenderung hidupnya lancar, sementara mereka yang suka mengeluh hidupnya seret.
Lalu bagaimana kita bisa mulai mengaktifkan vibrasi rezeki ini dalam kehidupan sehari-hari? Awalnya memang tidak mudah, karena kita sudah lama terbiasa dengan pola pikir kerja keras tanpa henti sebagai satu-satunya solusi. Pertama, kamu harus mulai dengan menanamkan niat yang tulus setiap kali beraktivitas. Niat ini bukan hanya sekadar di bibir, tetapi benar-benar dari dalam hati. Misalnya, ketika kamu bekerja, niatkan bahwa pekerjaanmu adalah ibadah dan sarana berbagi manfaat untuk banyak orang, bukan sekadar cari uang. Kedua, kamu harus menjaga ucapan. Setiap kata yang kamu keluarkan adalah doa. Jangan remehkan ucapan seperti susah banget cari duit atau hidup kok berat banget, karena itu akan menjadi sinyal kepada semesta yang kemudian mantul kembali ke hidupmu. Ketiga, jaga pikiran tetap bersih dari prasangka buruk pada diri sendiri, orang lain, dan situasi. Ingat, apa yang kamu pikirkan terus-menerus akan membentuk kebiasaan dan akhirnya menjadi kenyataan. Kamu tidak harus langsung mahir, tapi mulailah dengan langkah kecil. Latih diri setiap hari untuk mengganti kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih optimis. Proses ini adalah cara menyelaraskan pikiran, kata, dan perasaan agar sejalan dengan hukum semesta. Perlahan kamu akan melihat perubahan. Peluang datang dari arah tak terduga, pertemuan dengan orang yang mendukung, bahkan rezeki yang seolah jatuh dari langit. Konsep rezeki sebagai pantulan vibrasi ini bukan hanya ajaran Jawa, tapi juga selaras dengan banyak ajaran agama. Dalam Islam, ada hadis qudsi yang menyebut bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ini artinya, kalau kamu yakin Tuhan Maha Kaya dan Maha Memberi, maka kamu akan merasakan limpahan rezeki dalam berbagai bentuk. Sebaliknya, kalau kamu yakin hidupmu akan selalu susah, maka itu pula yang akan terjadi. Dalam kekristenan ada ayat yang mengajarkan bahwa apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Sebuah hukum universal yang sejalan dengan prinsip vibrasi. Apa yang kamu pancarkan, itu yang kamu dapatkan. Bahkan dalam Buddhisme, hukum karma menjelaskan dengan gamblang bahwa setiap niat, ucapan, dan tindakan akan kembali pada pelakunya. Jadi tidak ada satu agama pun yang bertentangan dengan konsep ini, malah semuanya saling menguatkan. Ini bukan sulap, bukan mistik murahan, tetapi cara kerja semesta yang sudah ditetapkan Tuhan. Jika kamu benar-benar memahami dan mempraktikannya, kamu tidak lagi merasa hidup ini seperti lomba lari yang melelahkan. Kamu akan mengerti bahwa rezeki bukan sesuatu yang perlu kamu kejar dengan penuh kecemasan, melainkan sesuatu yang akan menempel pada dirimu ketika kamu sudah jadi pribadi yang selaras dengan hukum alam dan ajaran leluhur. Banyak orang bertanya, bagaimana caranya mengubah hidup yang penuh kesulitan menjadi lebih mudah? Jawaban singkatnya, selaraslah dengan hukum semesta. Namun secara praktis, kamu perlu melatih kebiasaan kecil yang punya efek besar. Salah satunya adalah membiasakan diri bersyukur setiap hari sekecil apapun rezeki yang kamu terima. Misalnya, kamu hanya punya cukup uang untuk makan sederhana, syukurilah itu. Jangan fokus pada kekurangan, tapi pada fakta bahwa kamu masih bisa makan. Kebiasaan ini akan menggeser vibrasi dari kekurangan ke kelimpahan. Hal kedua yang tak kalah penting adalah memberi. Leluhur kita percaya bahwa rezeki akan macet jika kita kikir. Kamu tidak perlu kaya raya dulu untuk berbagi. Mulai saja dari hal sederhana. Membantu tetangga, bersedekah Rp1.000, atau menolong teman yang sedang kesusahan. Energi memberi ini akan membuka saluran rezeki, karena semesta bekerja seperti cermin. Apa yang kamu keluarkan akan kembali berkali lipat. Ketiga, cobalah lebih sering terhubung dengan alam. Luangkan waktu berjalan di taman, menyentuh tanah, atau merasakan angin tanpa gangguan gadget. Hubungan dengan alam akan menyeimbangkan energi dalam tubuhmu dan menguatkan vibrasi positif. Ini bukan ritual mistis, tapi cara menenangkan pikiran yang terbukti ampuh membuat kita lebih sinkron dengan getaran semesta. Kalau kamu mampu menjaga ketiganya, syukur, berbagi, dan koneksi dengan alam, kamu sudah melangkah jauh untuk mengundang rezeki datang tanpa harus mengejarnya dengan kegelisahan. Selain 3 langkah praktis itu, ada satu hal yang sering diabaikan, padahal menjadi inti, keikhlasan. Banyak orang rajin bekerja, banyak memberi, bahkan rajin berdoa,
tapi hatinya masih penuh hitung-hitungan. Dia membantu orang lain, tapi berharap balasan setimpal. Dia bersedekah tapi diam-diam ingin dipuji atau berharap rezeki datang persis seperti yang dia bayangkan. Disinilah letak kesalahannya. Semesta membaca niat terdalam, bukan hanya tindakan lahiriah. Kalau kamu memberi dengan pamrih, energimu akan memancarkan vibrasi pamrih juga. Hasilnya, rezeki yang datang akan terasa serit atau bahkan hadir dalam bentuk yang tidak menyenangkan, seperti utang yang tak kunjung dibayar, pekerjaan yang tak kunjung selesai, atau relasi yang berujung masalah. Leluhur kita mengajarkan konsep legowo, ikhlas tanpa syarat, membiarkan semesta mengatur hasil sesuai kehendak Tuhan. Dengan legowo kita melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya dan membiarkan energi mengalir dengan sendirinya. Orang legowo cenderung hidupnya lebih ringan, tidak mudah stres, dan tidak cepat marah ketika harapan tak sesuai kenyataan. Justru disitulah pintu rezeki terbuka lebar. Sebaliknya, mereka yang keras kepala mengontrol hasil akan lebih sering kecewa, menutup diri, dan memancarkan vibrasi negatif yang membuat rezeki menjauh. Itulah sebabnya keikhlasan bukan hanya sikap baik, tetapi kunci penting untuk sinkron dengan hukum semesta. Sekarang mari kita bahas fenomena menarik. Kenapa ada orang yang kelihatannya santai saja, jarang terlihat sibuk pontang-panting, tapi rezekinya selalu mengalir lancar? Kalau kita perhatikan, biasanya orang seperti ini punya kebiasaan yang membedakannya dari kebanyakan orang. Mereka tidak membiarkan diri tenggelam dalam kekhawatiran. Mereka percaya bahwa apapun yang terjadi di luar dirinya, ada tangan Tuhan yang mengatur dengan sempurna. Kepercayaan ini menciptakan rasa tenang, yang dalam ilmu energi membuat getaran mereka stabil. Getaran stabil ibarat pemancar radio yang jernih, mudah ditangkap semesta. Berbeda dengan orang yang setiap hari gelisah, vibrasinya naik turun seperti sinyal radio yang banyak gangguan. Akibatnya, meski sudah bekerja keras, hasilnya sering tak sebanding. Ketika kamu mulai meniru ketenangan orang-orang ini, kamu akan merasakan keajaiban kecil. Masalah terasa lebih mudah diselesaikan, kesalahan cepat menemukan solusi, dan rezeki mulai mengalir dari jalan yang tak terduga. Leluhur kita tidak hanya mengajarkan ini lewat petuah, tapi lewat praktik hidup sehari-hari. Mereka menekankan pentingnya menata batin sebelum menata pekerjaan. Karena bagi mereka, batin yang damai adalah akar dari semua keberhasilan. Jika akarnya kuat, pohon akan kokoh dan berbuah lebat. Begitu juga hidupmu, jika batinmu damai, rezeki akan datang sebagai buahnya. Namun di era modern ini, kita semakin terputus dari kearifan seperti itu. Kehidupan yang serba cepat, target yang menumpuk, dan tuntutan bersaing sering membuat kita hanya sibuk dengan pekerjaan tanpa sempat merenung. Padahal, merenung adalah salah satu cara paling ampuh untuk mendeteksi vibrasi apa yang kita pancarkan ke semesta. Ketika kita merenung dalam keheningan, kita bisa menyadari apakah selama ini kita hidup didorong rasa takut, serakah, atau rasa cukup dan syukur. Leluhur kita dulu sering melakukan tapa brata, berdiam diri di tempat sepi, mengurangi interaksi, dan menahan diri dari kesenangan sesaat hanya untuk menguatkan kesadaran batin. Ini bukan sekadar ritual kuno tanpa makna, tetapi cara efektif membersihkan pikiran dari sampah mental yang menghalangi datangnya rezeki. Di zaman sekarang, kamu tidak harus ke hutan untuk tapa. Kamu bisa mulai dengan mematikan ponsel 1 jam setiap hari, duduk hening, merasakan napas, dan mengecek isi hati. Apakah kamu masih sering merasa hidup ini kurang adil? Apakah kamu sering membandingkan dirimu dengan kesuksesan orang lain? Jawaban-jawaban jujur yang kamu temukan dari perenungan ini akan membantu memperbaiki vibrasimu. Ketika pikiranmu mulai bersih, jalan rezeki akan terbuka dengan sendirinya karena semesta merespon kebersihan hati lebih cepat dari sekadar usaha keras tanpa arah. Selain membersihkan hati lewat perenungan, leluhur kita juga mengajarkan pentingnya menjaga ucapan. Mereka percaya bahwa setiap kata mengandung energi yang bisa menjadi doa baik atau kutukan bagi diri sendiri. Kalau kamu sering mengeluh, mengatakan, "Aku susah, aku selalu sial," atau "hidupku berat," tanpa sadar kamu sedang menegaskan itu pada semesta. Ini seperti menanam benih negatif yang akan tumbuh jadi kenyataan.
Sebaliknya, kata-kata positif seperti "aku pasti bisa", "rezeki itu luas", atau "aku layak hidup berkecukupan" menanam benih yang akan tumbuh menjadi peluang dan keberuntungan. Ini bukan sekadar teori motivasi, tapi hukum energi yang sudah dibuktikan banyak orang. Kamu bisa melakukan eksperimen sendiri. Coba jaga ucapanmu selama 7 hari penuh. Ganti setiap keluhan dengan kalimat positif dan lihat perubahan kecil yang terjadi. Biasanya kamu akan lebih tenang, lebih mudah menemukan solusi, dan mulai merasakan aliran rezeki yang lebih lancar. Disinilah pentingnya pengendalian diri. Bukan hanya menahan amarah atau emosi, tetapi juga menahan lidah dari kata-kata negatif. Leluhur kita menyebutnya dengan filosofi ajining diri sakalati, yang artinya kehormatan diri tergantung pada ucapan. Jika ucapanmu terjaga, energi positif akan melekat pada dirimu dan semesta akan lebih mudah mengabulkan kebutuhanmu, bahkan melebihi yang kamu bayangkan. Dalam menjaga vibrasi positif, satu hal yang sering dianggap sepele adalah lingkungan pertemanan. Padahal lingkungan sangat menentukan kualitas getaran yang kita pancarkan ke semesta. Leluhur kita sudah mengingatkan, sapa sira sapa kanca, yen ala melu ala, yen becik melu becik. Artinya siapa temanmu menentukan kemana kamu akan terbawa. Kalau kamu sering bergaul dengan orang yang hobi mengeluh, suka iri dan negatif, kamu pasti ikut terpengaruh. Sebaliknya, kalau kamu memilih teman yang suka bersyukur, optimis, dan mendukung satu sama lain, energimu akan ikut naik. Ini bukan berarti kamu harus memusuhi teman lama, tapi kamu bisa mulai membatasi interaksi yang hanya membuat pikiran dan perasaanmu semakin berat. Fokuslah mencari lingkungan yang saling menguatkan. Carilah komunitas positif, baik offline maupun online, yang mendiskusikan solusi, bukan menambah drama. Kalau kamu sudah menemukan lingkaran pertemanan dengan vibrasi baik, kamu akan lebih mudah menjaga pikiran tetap jernih dan hati tetap damai, sehingga rezeki mengalir tanpa kamu sadari. Bahkan jika kamu jatuh dalam masalah, teman-teman positif ini akan menolongmu menemukan jalan keluar, bukan memperburuk keadaan. Lingkungan yang sehat ibarat tanah subur, menumbuhkan semua benih baik yang kamu tanam. Itulah mengapa banyak orang sukses bukan hanya karena kerja keras, tapi karena mereka dikelilingi orang-orang dengan energi yang mendukung pertumbuhan mereka. Jangan remehkan kekuatan lingkungan. Bicara tentang rezeki dan hukum semesta, kita juga harus memahami bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya masing-masing. Ini yang sering bikin orang stres. Mereka membandingkan garis start mereka dengan garis finish orang lain. Leluhur kita selalu mengingatkan bahwa hidup itu urip iku sawang sinawang, yang berarti apa yang kita lihat belum tentu kenyataan sepenuhnya. Kamu mungkin melihat temanmu sukses di usia 25, punya rumah dan mobil, lalu merasa tertinggal karena kamu belum punya apa-apa di umur yang sama. Padahal kamu tidak tahu ujian apa yang dia hadapi di balik layar. Hidup bukan perlombaan cepat-cepatan. Rezeki bukan hanya materi, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan kebahagiaan. Kalau kamu bisa menjalani prosesmu dengan sabar, terus memperbaiki diri, dan percaya bahwa Tuhan punya waktu terbaik untuk semua yang kamu usahakan, itu sendiri sudah bagian dari sinkronisasi dengan hukum semesta. Kegelisahan hanya akan menurunkan vibrasi. Percaya pada proses justru akan menstabilkan energi, sehingga semesta lebih mudah menurunkan apa yang kamu butuhkan. Ingat, kamu tidak terlambat. Kamu hanya sedang disiapkan untuk rezeki yang lebih sesuai. Jadikan ini pegangan agar kamu tidak tergoda mempercepat sesuatu secara curang atau putus asa hanya karena merasa kalah cepat. Karena rezeki tidak datang lebih cepat hanya dengan menggerutu, tapi dengan kesabaran dan keselarasan niat baikmu dengan getaran semesta. Selanjutnya kita bicara soal keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Banyak orang merasa sudah positif secara pikiran, tetapi perbuatannya belum mendukung. Contoh sederhana, kamu berpikir ingin rezeki lancar, tapi malas bekerja atau mengeluh setiap hari di media sosial. Ini seperti menginjak gas dan rem secara bersamaan. Energimu tidak bergerak kemana-mana. Leluhur kita menekankan pentingnya keseimbangan, pikiran yang optimis, perkataan yang mendukung, dan perbuatan yang nyata.
Ketiganya harus selaras agar vibrasi yang kamu kirim ke semesta utuh tidak terpecah. Kalau kamu hanya salah satu saja yang positif, hasilnya tidak maksimal. Sama seperti menanam bibit bagus tapi tidak menyiram dan merawatnya, bibit itu tetap mati. Jadi setelah kamu menguatkan pikiran positif, ucapkan afirmasi yang mendukung, lalu buktikan dengan tindakan nyata meski kecil. Mulai bangun lebih pagi, rapikan pekerjaanmu, atau belajar keterampilan baru. Tindakan ini menunjukkan kesungguhan pada semesta. Semesta merespon ketulusan usahamu, bukan hanya angan-angan. Kalau kamu sudah mulai menghidupkan keseimbangan ini, kamu akan melihat bahwa hambatan demi hambatan mulai terbuka dan rezeki datang dari arah tak terduga. Ini bukan sihir, tapi hukum alam yang sudah terbukti sejak ribuan tahun oleh leluhur kita yang hidup selaras dengan alam. Jauh sebelum konsep Law of Attraction populer, dalam menjaga vibrasi dan menjalani hukum semesta, satu hal yang juga krusial adalah mengelola emosi. Emosi negatif seperti marah, dendam, atau iri hati adalah racun bagi energi kita. Leluhur kita percaya bahwa orang yang hatinya penuh dendam ibarat menyimpan bara dalam genggaman. Yang terbakar duluan justru diri sendiri. Marah dan dendam membuat pikiranmu sempit, perasaanmu gelap dan sulit bersyukur. Getaran ini jelas menurunkan frekuensi dan membuat rezeki sulit masuk. Sebaliknya, orang yang mudah memaafkan, menerima, dan melepaskan, hatinya lebih lapang. Vibrasi lapang ini mengundang kebaikan datang lebih cepat. Ketika kamu merasa tersakiti atau dikhianati, cobalah belajar ikhlas. Bukan berarti kamu lemah atau membenarkan perbuatan orang lain, tapi kamu sedang melindungi dirimu sendiri dari energi buruk yang bisa menghalangi rezeki. Setiap kali emosi negatif datang, tarik napas dalam, renungkan bahwa semua yang terjadi punya alasan. Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Leluhur kita mengajarkan sabar lan nrimo, sabar dan menerima. Dua kata sederhana ini bukan hanya petuah lama, tapi teknologi spiritual yang terbukti efektif menenangkan batin dan melapangkan jalan rezeki. Jadi sebelum kamu mengeluh soal rezeki yang seret, periksa dulu, apakah hatimu masih menyimpan amarah atau luka lama? Karena disitulah salah satu kunci penting yang sering terlewat. Salah satu cara leluhur menjaga vibrasi agar tetap sinkron dengan hukum semesta adalah lewat doa-doa sunyi. Mereka sering pergi ke tempat tenang seperti sawah, sungai, atau bukit. Bukan hanya untuk bertapa, tapi untuk berdialog dengan Tuhan dalam keheningan. Doa dalam keheningan punya kekuatan besar karena hati lebih fokus dan pikiran lebih jernih. Di era modern, kita sering berdoa tergesa-gesa hanya sebagai formalitas, tanpa sungguh-sungguh meresapi maknanya. Padahal doa yang penuh kesadaran menggetarkan jiwa dan memancarkan frekuensi yang selaras dengan apa yang kita minta. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berdoa dengan yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan. Ini bukan hanya ajaran moral, tapi cara agar getaran yang kita pancarkan utuh, tidak setengah hati. Semesta merespon keyakinan, bukan keraguan. Kalau kamu berdoa dengan ragu, vibrasimu juga ragu, dan hasilnya tidak maksimal. Cobalah luangkan waktu khusus untuk berdoa dalam kesunyian, tanpa distraksi apapun. Rasakan setiap kalimat doa, hubungkan dengan rasa syukur, dan lepaskan hasilnya pada Tuhan. Doa seperti ini bukan hanya menenangkan hati, tapi juga mengirim sinyal kuat ke semesta tentang apa yang kamu butuhkan. Jika dilakukan rutin, kamu akan menyadari betapa banyak hal baik yang mulai datang. Bukan hanya materi, tapi juga ketenangan, kesehatan, dan kemudahan dalam banyak urusan. Selain doa sunyi, leluhur kita juga mengajarkan pentingnya rasa syukur yang tulus. Bersyukur bukan hanya saat mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi juga saat menerima hal-hal kecil yang sering dianggap sepele. Banyak orang hanya fokus pada apa yang belum tercapai, sehingga lupa menikmati apa yang sudah ada. Ini yang bikin vibrasi jatuh ke frekuensi kekurangan. Padahal rasa syukur adalah energi paling kuat untuk membuka pintu rezeki. Setiap kali kamu mengucap Alhamdulillah atau terima kasih Tuhan dari hati yang benar-benar ikhlas, itu seperti menyalakan suar yang mengundang energi positif datang. Semesta merespon getaran ini dengan cara memperbesar hal baik dalam hidupmu. Misalnya, kamu bersyukur punya pekerjaan,
Meski gajinya belum besar, tapi kamu tetap kerja dengan ikhlas dan semangat. Tidak lama, bisa saja kamu dipromosikan atau diberi proyek tambahan. Ini bukan kebetulan, tapi hukum alam. Sebaliknya, kalau kamu hanya mengeluh dan membandingkan diri dengan orang lain, maka semesta hanya akan menambah hal-hal yang membuatmu semakin mengeluh. Karena semesta hanya memantulkan apa yang kamu pancarkan. Cobalah mulai membiasakan mencatat minimal 3 hal yang kamu syukuri setiap hari, sekecil apapun itu. Dengan begitu, kamu akan lebih sadar bahwa hidupmu sebenarnya sudah dipenuhi rezeki yang mungkin tidak kamu sadari. Syukur bukan hanya menambah rezeki, tapi juga menjaga pikiran tetap positif dan hati tetap damai. Bicara tentang sinkronisasi vibrasi, kita tidak bisa lepas dari konsep niat. Leluhur kita mengajarkan bahwa segala sesuatu berawal dari niat. Dalam bahasa Jawa dikenal pepatah, yen niatmu becik, entukmu becik, yang artinya kalau niatmu baik, hasilnya akan baik. Niat ibarat kompas yang menentukan arah hidup. Kalau kamu berniat bekerja hanya demi gengsi, misalnya, maka rezeki yang datang pun akan dipenuhi kegelisahan karena kamu terus membandingkan diri dengan orang lain. Tapi kalau niatmu bekerja untuk bermanfaat bagi keluarga, membantu orang lain, atau menjadi jalan kebaikan, maka rezekimu akan lebih berkah dan membuat hati damai. Ini sesuai dengan sabda Nabi yang mengatakan, segala amal tergantung pada niatnya. Bahkan dalam sains modern, niat disebut sebagai awal energi yang menggerakkan tindakan. Niat yang tulus akan menghasilkan tindakan lebih efektif, sehingga hasilnya pun lebih besar. Makanya sebelum memulai aktivitas, periksa lagi niatmu. Apakah kamu bekerja hanya mengejar materi atau ingin menebar manfaat? Apakah kamu menolong orang dengan pamrih atau benar-benar ikhlas? Karena kalau niatmu lurus, semesta akan membukakan jalan yang kamu sendiri tidak sangka. Leluhur kita menekankan bahwa niat yang baik bukan hanya soal urusan besar, tapi juga hal-hal kecil. Menolong tetangga, menjaga kebersihan, sampai menyapa orang lain dengan ramah. Niat baik yang konsisten akan membentuk vibrasi positif yang menarik rezeki dari banyak arah. Dalam budaya Jawa, ada konsep elinglan waspada, yang berarti selalu ingat kepada Tuhan dan waspada terhadap diri sendiri. Konsep ini sangat dalam, karena tidak hanya menjaga kita tetap rendah hati, tapi juga menghindarkan kita dari kesombongan yang bisa menurunkan vibrasi. Banyak orang yang ketika mulai mendapatkan rezeki besar, justru lupa diri, merasa semua karena usahanya sendiri, dan menganggap remeh orang lain. Ini berbahaya karena kesombongan adalah vibrasi negatif yang menutup aliran rezeki. Semesta dan Tuhan tidak menyukai orang sombong. Ketika kamu sudah mendapat rezeki lebih, itu justru saatnya semakin memperkuat rasa syukur dan empati pada orang lain. Dengan begitu, energi baik terus mengalir. Waspada juga berarti introspeksi diri. Leluhur kita mengajarkan untuk selalu mengevaluasi kesalahan tanpa mencari kambing hitam. Kalau ada masalah keuangan misalnya, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau orang lain. Cek dulu, apakah kita sudah disiplin? Apakah kita sudah amanah dalam mengelola rezeki? Apakah kita sudah membantu orang lain dengan sebagian yang kita punya? Ketika kita rajin eling dan waspada, maka kesadaran ini menjadi benteng agar kita tetap di jalur vibrasi positif. Rezeki yang datang pun tidak hanya lebih deras, tapi juga lebih berkah dan menenangkan karena kita menjalaninya dengan kesadaran penuh, bukan dengan keserakahan. Itulah rahasia leluhur yang jarang diajarkan di sekolah formal, tapi terbukti menjaga kelapangan hidup. Satu lagi prinsip penting dalam hukum semesta versi leluhur kita adalah ngalap berkah atau mencari keberkahan dari orang-orang yang kita hormati, terutama orang tua. Banyak orang sekarang sibuk mencari cara menambah rezeki, tapi lupa minta doa restu dan ridha dari orang tua. Padahal ridha Tuhan terletak pada ridha orang tua. Doa mereka adalah booster vibrasi terbaik yang bisa kamu dapatkan. Pernah dengar kisah anak yang hidupnya seret, kemudian berubah drastis setelah ia meminta maaf dan minta restu orang tuanya? Ini bukan mitos. Karena ketika hati orang tua lapang dan mendoakan anaknya dengan tulus, getaran itu langsung naik ke langit dan mempercepat datangnya pertolongan Tuhan. Leluhur kita sangat paham hal ini.
Makanya mereka menjaga adab dengan orang tua lebih dari apapun. Mereka juga rajin silaturahmi ke orang-orang yang mereka hormati untuk ngalap berkah. Konsep ini bukan menyembah manusia, tapi menghargai orang yang lebih tua dan meminta doa baik. Ini juga berlaku dalam hubungan dengan guru, orang yang pernah menolong kita, atau siapa saja yang berjasa. Hormati mereka, doakan mereka, dan kamu akan melihat bagaimana rezeki terbuka lebih luas. Karena hukum semesta bekerja lewat energi, saling mendoakan, saling menguatkan, bukan lewat keegoisan. Jadi sebelum sibuk ikut seminar, motivasi atau membeli e-course mahal, pastikan hubunganmu dengan orang tua dan guru sudah baik, karena disitulah pintu rezeki yang sering terabaikan. Terakhir dalam bagian ini, mari kita bahas konsep ngalah, yang sering disalahpahami sebagai kelemahan. Leluhur kita justru menganggap ngalah sebagai strategi spiritual untuk menjaga vibrasi tetap tinggi. Ngalah bukan berarti membiarkan diri diinjak-injak, tapi memilih menghindari konflik yang tidak produktif agar energi kita tidak habis sia-sia. Ketika kamu bertengkar untuk hal sepele, emosimu terkuras dan vibrasimu jatuh. Dalam keadaan ini sangat sulit untuk menarik rezeki positif. Sebaliknya, ketika kamu bisa memilih diam, memaafkan, atau mundur dari debat yang tidak perlu, kamu sedang menjaga dirimu tetap di frekuensi tenang. Inilah seni ngalah yang diajarkan leluhur, bukan tanda kelemahan, tapi kecerdasan spiritual. Di balik sikap ngalah, ada keyakinan bahwa Tuhan selalu melihat niat dan perbuatan, dan balasan terbaik hanya datang darinya. Orang yang bisa ngalah biasanya hatinya lebih lapang, pikirannya lebih jernih, sehingga lebih mudah menangkap peluang. Banyak cerita orang yang memilih ngalah dalam konflik bisnis, kemudian justru mendapat rezeki lebih besar dari arah yang tidak disangka. Karena semesta mendukung orang yang menjaga harmoni, bukan orang yang suka meributkan hal kecil. Jadi mulai sekarang, jangan salah mengartikan ngalah. Gunakan sebagai cara menjaga energi positif dan percayalah bahwa Tuhan menyiapkan balasan terbaik bagi orang yang mau menahan ego demi kedamaian. Selain ngalah, leluhur kita juga menekankan pentingnya menjaga lisan. Dalam budaya Jawa, ada pitutur ajining diri ana ing lathi, yang artinya harga diri seseorang terletak pada ucapannya. Ini bukan hanya soal sopan santun, tapi juga hukum energi. Kata-kata yang kita ucapkan adalah vibrasi yang kita sebarkan ke semesta. Kalau lisan kita penuh keluhan, caci maki, dan gosip, maka kita sedang memancarkan getaran negatif yang menarik situasi negatif pula. Sebaliknya, jika lisan kita dipenuhi doa, pujian, kata-kata baik, maka energi yang kita pancarkan akan menarik kebaikan lebih banyak. Ini terbukti dalam banyak kisah orang yang sukses bukan hanya karena keahliannya, tapi juga karena tutur katanya yang santun, membuat orang nyaman, dan akhirnya membuka lebih banyak peluang. Bahkan riset sains modern menunjukkan bahwa kata-kata negatif bisa memicu stres, menurunkan imun, dan menurunkan produktivitas. Ini bukti nyata bahwa vibrasi kata-kata memengaruhi tidak hanya orang lain, tapi juga diri kita sendiri. Maka mulai sekarang, biasakan mengucapkan kata-kata baik pada siapa saja, termasuk pada diri sendiri. Bangun pagi dengan afirmasi positif, sapa orang dengan tulus, dan hindari mengeluh. Karena lisan kita adalah remote pertama yang menentukan arah vibrasi sepanjang hari. Leluhur kita sudah lama menekankan ini sebelum teori self-talk dan positive affirmation viral di media sosial. Mereka paham bahwa lisan yang terjaga akan memancarkan aura positif yang menular pada orang lain, dan pada akhirnya membuat rezeki datang lebih lancar. Konsep lain yang tak kalah penting adalah sumeleh, yaitu pasrah penuh keikhlasan setelah berusaha maksimal. Leluhur kita mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Banyak orang modern hanya fokus pada usaha keras, lupa bahwa hasil akhir tetap di tangan Tuhan. Ketika terlalu ngotot mengendalikan semua, kita justru menambah beban pikiran, menurunkan vibrasi, dan membuat rezeki seret. Sebaliknya, Sumeleh mengajarkan kita untuk bekerja sebaik mungkin, lalu melepaskan hasil kepada kehendak Tuhan. Ini bukan berarti pasif, melainkan membebaskan hati dari rasa cemas berlebihan. Karena dalam keadaan hati yang ikhlas, kita lebih mudah melihat peluang
lebih kreatif mencari solusi, dan lebih kuat menghadapi kegagalan. Sikap sumeleh juga mencegah kita stres jika hasil tidak sesuai harapan. Ingat, rezeki bukan hanya angka saldo di rekening, tapi juga kesehatan, ketenangan, dan hubungan baik dengan keluarga. Dengan sumeleh, kita menghargai setiap rezeki yang datang dalam bentuk apapun. Semesta pun lebih mudah menurunkan berkah ketika kita sudah tidak lagi menggenggam erat keinginan sampai membutakan akal sehat. Leluhur kita dulu saat menanam padi, mereka bekerja keras di sawah, lalu menyerahkan hasil panen kepada Tuhan. Mereka sadar ada faktor hujan, tanah, hama yang di luar kendali mereka. Sikap inilah yang menjaga hati tetap lapang, sehingga vibrasi positif terus terjaga dan membuka pintu rezeki yang tidak terduga. Dalam menjaga vibrasi positif, leluhur juga menekankan pentingnya gotong royong. Mereka percaya bahwa rezeki itu tidak hanya soal individu, tapi juga soal komunitas. Ketika kita membantu orang lain, energi kita terhubung dengan lebih banyak orang, sehingga memperluas aliran rezeki. Prinsip gotong royong bukan hanya tentang membangun rumah bersama, tapi juga membantu teman yang kesusahan, berbagi ilmu, atau sekadar mendengarkan curhat orang lain. Semua itu memperkuat jaringan energi positif. Kalau dalam lingkungan kerja, orang yang suka membantu rekan biasanya lebih dipercaya, lebih diandalkan, dan lebih sering mendapat peluang naik jabatan. Karena vibrasi kebaikan yang dia tebarkan membuat orang lain nyaman dan mendukung kesuksesannya. Dalam hukum semesta, rezeki adalah tentang hubungan. Semakin luas dan baik hubungan kita dengan orang lain, semakin besar peluang rezeki datang. Ini yang jarang disadari orang modern yang terlalu sibuk mengejar target sendiri. Mereka lupa bahwa manusia diciptakan untuk saling membantu. Leluhur kita sangat paham ini, sehingga mereka menekankan gotong royong sebagai inti hidup bermasyarakat. Jangan ragu membantu orang lain meski kamu sendiri belum berlebih, karena rezeki bukan hanya tentang materi yang kamu keluarkan, tapi niat tulusmu yang akan dibalas Tuhan dengan jalan rezeki tak terduga. Gotong royong bukan hanya tradisi, tapi hukum vibrasi yang mempercepat aliran kebaikan dalam hidup kita. Salah satu warisan leluhur yang sering diremehkan, tapi justru sangat sakti dalam menarik rezeki adalah ritual sedekah bumi. Tradisi ini bukan klinik, melainkan simbol kesadaran akan keterhubungan manusia dengan alam dan Tuhan. Sedekah bumi mengajarkan kita untuk mengembalikan sebagian hasil yang kita dapat dari alam sebagai rasa syukur. Ketika petani panen, mereka mengadakan kenduri, berbagi makanan dengan tetangga, dan mengucap syukur bersama. Ini bukan hanya mempererat hubungan sosial, tapi juga menjaga vibrasi syukur kolektif dalam komunitas. Bayangkan jika satu desa melakukan ini, vibrasi positifnya akan sangat besar, sehingga mendatangkan keberkahan bagi semua. Konsep ini selaras dengan hukum semesta yang mengajarkan bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin luas aliran rezeki yang kita terima. Sedekah bumi juga mengingatkan kita bahwa rezeki bukan milik pribadi, tapi titipan Tuhan yang harus digunakan untuk kebaikan bersama. Ini yang kadang dilupakan generasi modern yang hanya fokus menumpuk harta. Padahal semakin kita pelit, semakin sempit pintu rezeki karena energi kita terputus dari hukum berbagi. Dengan sedekah, apapun bentuknya, kita sedang menyalakan energi cinta kasih yang membuat semesta merespons dengan menambah berkah. Kamu tidak harus menunggu kaya untuk berbagi. Mulai dari apa yang kamu punya, seberapa kecil pun. Karena Tuhan melihat niat dan usaha, bukan jumlahnya. Sampai di sini, kamu sudah paham bahwa rezeki bukan hanya soal kerja keras, tapi soal sinkronisasi antara niat, laku, dan vibrasi yang kamu pancarkan. Leluhur kita sudah mencontohkan dengan hidup selaras bersama alam, menjaga adab, menebar kebaikan, bersyukur, dan pasrah pada kehendak Tuhan. Semua itu adalah kunci membuka rezeki yang bukan hanya melimpah tapi juga berkah. Jangan lagi hidup seperti ayam tanpa kepala, hanya lari tanpa arah demi angka di rekening. Mulailah tune in dengan hukum semesta. Bangun kesadaran diri, perbaiki niat, jagalah lisan, bantu orang lain, dan percayalah Tuhan sudah menyiapkan rezeki sesuai frekuensi yang kamu pancarkan. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir.
Semoga kamu bisa menerapkan warisan ilmu sakral leluhur kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tulis komentar kamu di channel ARS Pandangan Hidup, supaya kita bisa terus berbagi insight yang menaikkan vibrasi kolektif bangsa ini. Ingat, dengan berbagi video ini ke keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta, kamu bukan hanya membantu mereka memahami rahasia rezeki, tapi juga sedang menebarkan energi positif yang bisa kembali ke dirimu berkali lipat. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga rezekimu dilancarkan, diberkahi, dan membuatmu lebih bermanfaat bagi sesama.